Banyak yang bilang satu lubang diisi 4 pohon itu terlalu rapat. Tapi lihat sendiri hasilnya. Di usia 8 bulan 25 hari ini, saya akan buktikan mana yang paling unggul antara isi 2 pohon, 3 pohon, atau 4 pohon per lubang. Kita bongkar perbandingannya mulai dari kesehatan daun, ukuran batang, hingga rahasia pupuk yang saya gunakan, sampai ke hasil timbangan aslinya. Apakah isi 4 pohon benar-benar menguntungkan, atau justru isi 2 yang lebih maksimal? Hasil timbangannya benar-benar di luar dugaan. Simak eksperimen ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah langkah saat tanam nanti. Tanaman yang kita amati sekarang adalah sampel isi 2 pohon per lubang. Kondisinya saat ini sudah 1 minggu atau 7 hari sengaja tidak dipetik. Seperti yang teman-teman lihat, buahnya sudah sangat matang dan merah merata di seluruh bagian pohon. Meskipun buah merahnya sudah sangat lebat, bunga-bunga baru tetap terus bermunculan, menandakan tanaman masih sangat produktif. Kunci utama pada metode ini adalah penggunaan jarak tanam yang lebar, yaitu 1,2 meter antar lubang. Dengan jarak yang luas, tanaman isi 2 ini tidak saling bersentuhan, sehingga memiliki ruang tumbuh yang sangat lega. Sirkulasi udara yang lancar dan paparan sinar matahari yang maksimal membuat tanaman lebih sehat dan membantu proses pematangan buah menjadi lebih seragam. Di dalam satu lubang, kedua pohon ini ditanam dengan jarak kurang lebih 1 jengkal. Saya menerapkan teknik potong pucuk agar tunas-tunas bawah tumbuh besar dan kuat. Hasilnya bisa dilihat sendiri, batangnya tumbuh sangat kokoh, hampir seukuran korek api. Struktur cabang yang banyak dan besar dari bawah seperti ini sangat efektif untuk menopang beban buah yang padat. Inilah penampakan menyeluruh dari isi 2 pohon per lubang, mulai dari keribunan daun hingga kelebatan buahnya. Dari segi fisik, tanaman terlihat sangat stabil dan tidak berdesakan. Namun, kita tidak bisa hanya menilai dari tampilan luarnya saja. Setelah ini, kita akan lanjut ke tanaman berikutnya. Sekarang kita pindah ke sampel berikutnya, itu 3 pohon per lubang yang saya tanam dengan gaya segitiga. Di dalam satu lubang ini, jarak antar pohonnya tetap saya atur kurang lebih 1 jengkal. Dengan populasi 3 pohon, pertumbuhan cabangnya jadi terlihat lebih memayung atau membundar. Meskipun isinya lebih banyak, jarak antar lubang tetap saya jaga konsisten di angka 1,2 meter. Teman-teman bisa perhatikan, dengan populasi 3 pohon ini, kondisi tanaman jadi jauh lebih rimbun dan padat. Berbeda dengan yang isi 2 tadi, di sini ranting-rantingnya sudah mulai saling bersentuhan dengan tanaman dari lubang di sebelahnya. Namun karena jarak antar lubang yang cukup lebar, tanaman ini masih terlihat sangat segar dan tidak terlihat terlalu berdesakan yang ekstrem. Kalau kita lihat secara detail pada bagian buahnya, 3 pohon per lubang ini sepertinya terlihat menghasilkan buah yang lebih banyak. Kelebatan buah yang sudah merah merata ini mengisi setiap celah ranting. Teman-teman bisa lihat sendiri, buahnya muncul sangat rimbun di balik dedaunan. Ini menarik untuk kita perhatikan, karena jumlah populasinya memang lebih banyak dalam satu titik. Dari segi batang, meskipun satu lubang diisi 3 pohon, ukurannya masih terlihat cukup stabil. Percabangannya tumbuh menyamping dan memenuhi ruang yang ada sehingga terlihat sangat menyemak. Secara visual, metode 3 pohon ini memberikan kesan tanaman yang lebih rimbun dan penuh. Inilah detail fisik untuk populasi 3 pohon per lubang sebelum kita bandingkan dengan yang lainnya. Terakhir, kita cek sampel yang paling padat, yaitu 4 pohon per lubang. Di sini saya menanamnya dengan cara berpasangan atau didekatkan. Dengan jarak antar pohon di dalam lubang tetap sekitar 1 jengkal. Meskipun isinya 4 pohon sekaligus, jarak antar lubang tanamnya tetap saya buat lebar di 1,2 meter untuk memberikan ruang bagi populasi yang cukup banyak ini. Teman-teman bisa lihat, kondisi tanaman isi 4 ini sangat rimbun dan rimbun sekali. Berbeda dengan yang isi 2 atau 3. Di sini ranting-rantingnya benar-benar sudah bersentuhan rapat dan tidak ada jarak atau sela lagi antar pohonnya. Tanaman terlihat sangat menyemak dan menutup seluruh ruang yang tersedia, sehingga menciptakan kanopi daun yang sangat padat di atas lubang tanam. Satu hal yang menarik pada isi 4 pohon ini adalah posisi buahnya. Buah yang sudah merah matang tidak terlalu terlihat jelas dari luar, karena tertutup oleh rimbunnya dedaunan dan ranting. Banyak buah yang tersembunyi di bagian dalam atau di bawah cabang. Selain itu, jika diperhatikan lebih detail, ukuran buahnya cenderung sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang isi 2 pohon tadi. Meskipun diisi 4 pohon, batangnya tetap bisa tumbuh dengan baik karena jarak antar lubang 1,2 meter tadi membantu sirkulasi di bagian bawah. Percabangannya sangat banyak dan saling mengisi satu sama lain. Inilah penampakan detail dari populasi maksimal di lahan saya. Kita sudah melihat detail isi 2, 3, dan 4 pohon. Sekarang kita akan lanjut ke tahap pembuktian. Oh iya, untuk pemupukan, saya gunakan NPK 1616 dan Fonska subsidi yang ditugal sebulan sekali. Rutinitas kocor dilakukan tiap 7-10 hari dengan campuran NPK 1616, KNO3 putih atau MKP. Serta setiap 3 minggu atau sebulan sekali mix dengan kalsium kalha atau kalsium manohara. Untuk spray, saya pakai KNO3 putih, MKP, kalsium CNG nitrat, dan Jimmy Hantu. Jika teman-teman ingin pembahasan yang lebih detail, mungkin nanti akan saya buatkan video khususnya.
Sekarang kita mulai proses pemetikannya dari sampel pertama, yaitu tanaman yang isi 2 pohon per lubang. Seperti yang teman-teman lihat, kondisi buahnya sangat merah merata karena memang sengaja sudah 1 minggu tidak dipetik. Pemetikan ini sangat penting untuk melihat hasil nyata dari populasi terkecil di lahan ini sebelum kita bandingkan dengan yang lainnya. Dalam pemetikan kali ini, saya hanya mengambil buah yang benar-benar sudah matang sempurna atau yang berwarna merah saja. Teman-teman bisa perhatikan kualitas buahnya, warnanya sangat cerah dan ukurannya pun terlihat cukup seragam. Saya akan selesaikan dulu seluruh bagian di 2 lubang sampel ini agar tidak ada buah merah yang terlewatkan di antara dedaunan. Nah, untuk yang 2 pohon per lubang sekarang sudah selesai saya petik semua. Teman-teman bisa lihat sendiri, pohonnya sekarang sudah bersih dari warna-warna merah. Semua buah yang matang sudah masuk ke dalam wadah. Meskipun hanya dari 2 lubang dengan populasi minimal, hasil sementaranya terlihat cukup menjanjikan dan memenuhi wadah yang saya siapkan. Inilah hasil sementara untuk pemetikan 2 pohon per lubang. Sekali lagi, cabai yang saya petik ini hanya yang benar-benar merah saja untuk menjaga keakuratan perbandingan nanti. Setelah ini, kita akan langsung geser ke tanaman selanjutnya, yaitu sampel yang isinya 3 pohon per lubang. Tetap ikuti terus untuk melihat perbedaan hasilnya nanti di meja timbangan. Sekarang kita lanjut ke sampel berikutnya, yaitu tanaman isi 3 pohon per lubang. Sama seperti sebelumnya, kita ambil 2 lubang tanam sebagai perwakilan. Inilah kondisi buah yang akan kita petik. Karena populasinya lebih banyak, tentu jumlah buah merahnya terlihat lebih padat di setiap dahan. Saya akan mulai memetik satu persatu semua buah yang sudah matang di sini. Karena semua proses pemetikan ini saya lakukan sendiri, jadi memang butuh waktu yang lumayan lama untuk memastikan tidak ada buah merah yang tertinggal. Teman-teman bisa lihat, saya harus lebih teliti menyisir di balik rimbunnya dedaunan, karena tanaman isi 3 ini jauh lebih menyemak. Semua buah yang sudah merah sempurna akan kita kumpulkan semuanya di dalam wadah. Nah, sekarang sudah selesai juga saya lakukan pemetikan untuk 2 lubang sampel yang ini. Teman-teman bisa perhatikan, tanamannya sekarang sudah terlihat bersih dari buah yang berwarna merah. Saat ini yang tersisa di pohon hanya tinggal buah-buah mentah yang masih berwarna kuning atau hijau. Kondisi pohon tetap segar meskipun buah matangnya sudah kita ambil semua. Inilah hasil petikan dari 3 pohon per lubang. Secara kasat mata, volumenya terlihat sedikit lebih banyak daripada yang isi 2 tadi. Semua cabai ini adalah hasil pilihan yang benar-benar merah saja. Setelah ini, kita akan lanjut lagi ke tantangan terakhir, yaitu melakukan pemetikan pada sampel yang berisi 4 pohon per lubang. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita sampai di sampel yang terakhir, yaitu 4 pohon per lubang. Ada 2 lubang tanam yang akan kita petik hari ini. Berbeda dengan sampel sebelumnya, di sini buah yang matang tidak terlalu terlihat dari luar. Hal ini kemungkinan karena populasi ranting yang terlalu banyak, sehingga posisi buah merahnya justru banyak yang bersembunyi di bagian dalam rimbunnya daun. Karena posisi buah banyak yang berada di bagian dalam dan bahkan di bawah-bawah cabang, proses pemetikan jadi terasa sedikit lebih lambat. Teman-teman bisa lihat, saya harus lebih teliti membuka-buka ranting agar buah yang sudah merah bisa terlihat. Jika kita tidak rajin mencari di sela-sela cabang yang padat ini, bisa dipastikan akan banyak buah merah yang tertinggal dan tidak terpetik. Meskipun terlihat sudah bersih dari luar, ternyata di bagian dalam masih banyak sekali buah yang matang sempurna. Saya harus menyisir satu persatu setiap sudut tanaman agar hasil perbandingannya nanti tetap akurat. Sekarang pemetikan untuk 4 pohon per lubang ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat, tanamannya sekarang benar-benar bersih dan tidak ada lagi buah merah yang tersisa. Pemetikan dari pagi sampai siang ini cukup menguras waktu dan cuaca pun sudah mulai terasa panas. Inilah hasil akhir pemetikan untuk 4 pohon per lubang. Volume buahnya terlihat sangat melimpah dalam wadah. Sekarang semua sampel sudah terkumpul, saatnya kita bawa ke meja timbangan untuk melihat metode mana yang paling berat dan paling menguntungkan di antara ketiganya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling ditunggu, yaitu menimbang hasil dari ketiga metode tadi. Di depan saya sudah ada 3 wadah hasil petikan. Wadah pertama adalah hasil dari 2 pohon per lubang, wadah kedua dari 3 pohon, dan wadah terakhir dari 4 pohon. Semua ini murni diambil dari 2 lubang sampel untuk masing-masing metode agar perbandingannya adil. Namun sebelum kita timbang, saya ingin mengajak teman-teman melihat detail ukuran buahnya. Saya akan ambil 10 buah terbesar dari masing-masing sampel untuk kita bandingkan. Secara visual, ada perbedaan yang cukup menarik. Buah dari sampel 2 pohon per lubang terlihat memiliki ukuran yang lebih panjang-panjang dibandingkan dengan sampel 3 atau 4 pohon. Untuk sampel 3 pohon dan 4 pohon per lubang, bentuk buahnya cenderung lebih pendek, dan keduanya terlihat hampir mirip secara ukuran. Namun jika kita bicara soal diameter atau besarnya buah, sepertinya dari ketiga metode ini kurang lebih saja atau hampir sama rata. Perbedaan yang paling mencolok memang hanya terlihat pada panjang buah dari metode 2 pohon per lubang tadi. Inilah penampakan fisik buah cabai kita hari ini. Meskipun ada sedikit perbedaan panjang, secara kualitas semuanya sangat bagus dan merah merata. Sekarang, kita tidak akan mengira-ngira lagi berdasarkan penglihatan saja.
Mari kita langsung menuju meja timbangan untuk membuktikan hasil mana yang paling berat di antara ketiga metode tanam ini. Untuk penimbangan ini, saya menggunakan timbangan digital agar hasilnya lebih akurat. Kita mulai dari sampel pertama, yaitu 2 pohon per lubang. Dari hasil petikan 2 lubang sampel dengan interval 7 hari sekali, metode 2 pohon ini menghasilkan berat 459 gram, atau sekitar 4,5 ons lebih sedikit. Kita mulai lagi dari angka 0. Sekarang kita timbang hasil dari 3 pohon per lubang. Teman-teman bisa lihat di layar timbangan, untuk sampel 3 pohon ini menghasilkan berat 587 gram. Ini artinya, hasil dari 3 pohon per lubang terbukti lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan sampel yang isinya 2 pohon tadi. Terakhir, kita timbang hasil dari populasi paling padat, yaitu 4 pohon per lubang. Ternyata hasilnya mengejutkan, beratnya mencapai 657 gram. Hasil 4 pohon per lubang ini adalah yang paling berat di antara ketiganya, mengungguli perolehan dari metode 2 pohon maupun 3 pohon per lubang yang kita timbang sebelumnya. Jadi dari hasil timbangan ini, kita bisa melihat urutan kenaikan berat yang nyata seiring bertambahnya populasi per lubang. Dari 459 gram, naik ke 587 gram, dan puncaknya di 657 gram untuk isi 4 pohon. Data ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kita dalam memilih metode tanam yang paling menguntungkan. Jadi, inilah hasil akhir dari perbandingan ketiga metode kita. Sampel 2 pohon menghasilkan 459 gram, sampel 3 pohon menghasilkan 587 gram, dan sampel 4 pohon mencapai 657 gram. Angka ini memberikan gambaran yang sangat jelas bagi kita semua tentang potensi hasil dari masing-masing populasi per lubang. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa metode 1 lubang isi 4 pohon adalah pemenangnya, dengan berat total 657 gram. Meskipun pohonnya terlihat paling rimbun dan buahnya tersembunyi di dalam, namun secara kuantitas, populasi 4 pohon ini memberikan hasil yang paling maksimal dibandingkan dengan 2 sampel lainnya. Jika saya hitung selisihnya, metode 4 pohon ini lebih berat 198 gram dibandingkan yang isi 2 pohon. Bahkan jika dibandingkan dengan yang isi 3 pohon sekalipun, metode 4 pohon masih lebih unggul sekitar 70 gram. Jadi, secara bobot timbangan, menanam 4 pohon per lubang terbukti menghasilkan panen yang lebih banyak di lahan ini. Namun perlu teman-teman ingat, keberhasilan metode 4 pohon ini sangat didukung oleh jarak tanam antar lubang yang lebar, yaitu 1,2 meter. Jarak yang luas ini memberikan ruang bagi populasi 4 pohon untuk tetap mendapatkan nutrisi dan sinar matahari yang cukup. Semoga hasil uji coba ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam merencanakan budidaya cabenya. Kesimpulan akhir dari saya, menanam 4 pohon per lubang terbukti menghasilkan panen yang tetap lebih banyak daripada isi 2 maupun 3 pohon. Hasilnya sudah sangat jelas, dan ini merupakan bukti nyata dari uji coba yang saya lakukan sendiri di lahan ini. Metode ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan hasil panen dengan pengaturan populasi yang tepat. Namun perlu saya tekankan sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan metode 4 pohon per lubang ini, jarak tanam antar lubangnya harus dibuat jauh atau sangat jarang, yaitu 1,2 meter. Jarak yang lebar ini adalah kunci agar meskipun populasinya padat di satu titik, tanaman tetap bisa tumbuh optimal dan tidak saling berebut nutrisi secara berlebihan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga hasil eksperimen sederhana ini memberikan wawasan baru untuk pertanian kita. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini agar tidak ketinggalan uji coba dan eksperimen-eksperimen menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan salam sukses!